Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kapanpun teman-teman membuka materi ini ataupun dimanapun teman-teman berada, saya ucapkan selamat datang kembali di kelas sejarah pada pertemuan kedua dan juga materi kedua kali ini untuk paket C, kesetaraan SMA fase F, yaitu kelas 11 dan 12 PKBM Pemuda Pelopor Kota Sukabumi. Perkenalkan, saya Lisan atau biasa Kang Li. Kita bertemu lagi ya setelah kemarin kita berkenalan dalam materi yang pertama. Sekarang kita akan berlanjut ke materi yang kedua dalam kelas sejarah ini dalam judul Penguasaan Konstantinopel oleh Turki Utsmani dan Pelayaran Dunia. Ini merupakan materi dalam tema besar yaitu keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global dalam kelas sejarah bersama saya Kang Li. Oleh karenanya, juga informasi bahwa teman-teman saat ini sedang menyaksikan materi ini disampaikan dalam bahasa Indonesia. Jika teman-teman kesulitan untuk memahami bahasa Indonesia, or you want to, maaf yang satu ini ya, maksudnya kalau teman-teman juga mau menggunakan versi bahasa Inggris, tidak apa-apa, silahkan boleh skip video yang satu ini dan juga menyaksikan ataupun mempelajari materinya dalam versi bahasa Inggris. Oleh karena itu, mari kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Baik teman-teman, tujuan pembelajarannya pada kali ini tentunya sebelum kita mulai harus tahu dulu dong ya apa tujuan kita untuk belajar. Kita berharap bahwa teman-teman semua kelak mampu menganalisis keterkaitan antara peristiwa regional berkaitan dengan penguasaan Konstantinopel dan pengaruhnya pada pelayaran yang bermuara pada terjadinya kolonialisme di dunia. Jadi bagaimana tuh dari penguasaan Konstantinopel kemudian membuat kita akhirnya menjadi negara-negara yang terjajah atau terkoloni oleh utamanya oleh bangsa-bangsa Eropa pada saat itu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita membaca. Ini adalah salah satu pesan dari Mehmed the Conqueror atau Sultan Muhammad Al-Fatih ya, yang juga menguasai Konstantinopel. Beliau mengatakan bahwa ada tiga hal yang esensial dari sebuah kota dan kita harus memilikinya. Yang pertama saluran pembuangan, yang kedua kamar mandi, yang ketiga perpustakaan. Wah, kenapa ya tiga tempat ini? Kenapa tidak disebutkan oleh beliau kayak rumah makan? Padahal kan makan juga kebutuhan kita, tapi ternyata he have like the mindset, beliau memiliki mindset kalau kota itu harus bersih dan bagaimana caranya untuk bersih ya harus kita bersihkan. Karenanya agar menjaga kota senantiasa bersih adalah kita memiliki tempat-tempat yang istilahnya itu memberikan esensi bagi kebersihan kota seperti halnya saluran pembuangan untuk kebutuhan kita yang mandi cuci kakus, kamar mandi juga dan juga perpustakaan. Kenapa perpustakaan? Karena perpustakaan lah bagaimana kita kemudian dapat membersihkan pikiran kita dan juga bagaimana perpustakaan ini dapat membantu mengarahkan kita selaku warga kota memiliki perilaku, pikiran, perbuatan yang lebih baik lagi ke depannya dalam rangka membangun kota. Dan itulah yang beliau buktikan kemudian dalam penguasaan Konstantinopel yang kini kita kenal nama daerahnya dengan nama Istanbul yang berada di negara Turki. Baik teman-teman, mari kita mengetahui terlebih dahulu apa itu Konstantinopel. Hmm, dari namanya saja sudah asing ya, tidak seperti nama-nama daerah di Indonesia, khususnya Jawa Barat mungkin yang teman-teman tahu kan ada Bandung, Sukabumi, Cianjur gitu kan, Tasikmalaya itu namanya sangat-sangat Sunda sekali. Oh, aku barusan kata. Oke, Konstantinopel ini adalah wilayah kekuasaan Kerajaan Romawi Bizantium. Namun, wilayah ini kemudian menjadi rebutan karena lokasinya yang strategis dan merupakan titik yang menjambungkan jalur perdagangan antara Eropa dan Asia. Pada akhirnya, tahun 1453, Khalifah Utsmaniyah di bawah kekuasaan Sultan Muhammad Al-Fatih yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel. Kota tersebut kemudian diberi nama baru yaitu Istanbul dan menutup aktivitas perdagangan dari Eropa. Inilah yang kemudian memberikan permulaan bahwa terjadilah sebuah peristiwa hebat di dunia yang ibaratnya seperti halnya peribahasa nilai setitik rusak susu sebelanga. Karena satu hal kecil akhirnya berdampak pada hal-hal yang besar, yang esensial. Karena kota Konstantinopel ditutup akhirnya memberikan pengaruh kepada dunia.
Baik teman-teman, kemudian di manakah sebenarnya Konstantinopel ini berada? Mari kita mengetahuinya dari lokasi geografis kota Konstantinopel. Teman-teman kalau sekarang melihat peta dunia silakan berikan perhatian ke wilayah dekat Turki, tepatnya di sebelah utara itu ada ya kota Konstantinopel yang sebenarnya kagok kalau kata saya ini maksudnya apakah kota Konstantinopel ini disebut masuk Eropa itu bisa jadi masuk Asia juga bisa jadi disebut seperti itu. Jadi silakan teman-teman kalau mau mengetahui lagi kota ini lebih tepatnya masuk kemana bisa cari informasi yang lebih dalam. Baik teman-teman, kita berlanjut lagi. Setelah tadi kita mengetahui sedikit tentang letak geografis di mana Konstantinopel sebenarnya berada, lalu apa sih dampak dari penguasaan Konstantinopel tersebut? Perlu kita ketahui bersama bahwa penguasaan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih atau lebih tepatnya Khalifah Utsmaniyah yang berada di Turki Utsmaniyah itu terjadinya pada tanggal 29 Mei tahun 1453. Semenjak penaklukan Konstantinopel dan mana akhirnya Konstantinopel ini tertutup bagi bangsa Eropa karena juga memutus jalur perdagangan antara Eropa dan Asia. Eh, Jatuhnya Konstantinopel ini kemudian memberikan dampak yang signifikan. Yang pertama adalah di Eropa sendiri barang-barang atau kebutuhan khususnya berkaitan dengan rempah-rempah atau kebutuhan hari-harian itu menjadi lebih mahal. Yang kemudian juga barang-barang ini karena mahal juga terjadi kelangkaan. Setelah terjadinya kelangkaan, inilah yang membuat bangsa Eropa berpikir bahwa haruskah kita memulai kegiatan perdagangan dan mencari di manakah pulau rempah-rempah sesungguhnya. Itulah yang kemudian terjadi yang cukup memberikan dampak signifikan bagi dunia kita setelahnya. Baik teman-teman, kemudian setelah terjadinya penaklukan kota Konstantinopel, terjadilah kegiatan pelayaran awal mencari rempah-rempah, the early journey on finding the spices. Yang paling awal sendiri itu dilakukan oleh Ludovico di Vartema dari Bologna, Italia pada akhir tahun 1502 di mana dirinya ini berkomitmen untuk mencari ini kepulauan rempah yang kemudian perjalanannya itu beliau tulis dalam ini agak sulit dalam bahasa Italia Itinerario de Ludovico de Vartema Bolognese dan kemudian tulisan ini dirilisnya itu pada tahun 1510. Adapun kita juga punya ya saudagar muslim di mana beliau pada saat itu bekerja untuk Vasco da Gama yang beliau tuh ibaratnya kalau kata kita sekarang supir lah ya. Berarti kalau kapal nahkoda. Yang mana mengantarkan Vasco da Gama dari Malindi ke pantai timur Afrika ya, ke tempat-tempatnya Calcut dan juga beliau inilah yang kalau tidak salah itu menjadi salah satu yang dikenal untuk karena penemuannya yaitu kompas. Jadi beliau itu dianggap menemukan sistem kompas yang pertama kali atau pada awalnya. Yang ketiga tidak lupa tentu teman-teman tidak asing dengan namanya Alfonso de Albuquerque. Oke, saya suka menyebut namanya apalagi dulu di waktu sekolah ketika mendengar namanya itu satisfying ya. Di mana sekitar tahun 1503 dirinya pergi ke India dan juga telah berhasil untuk mencapai pantai barat India yang mana 7 tahun kemudian. Uniknya nih Alfonso ini beliau melakukan salah satu aktivitas yang menjadi cikal bakal kegiatan kolonialisme sesungguhnya di mana dirinya sendiri bersama bangsa Portugisnya karena dia orang Portugal itu kemudian membuat semacam basis militer untuk mengandalkan atau mengontrol ini ya perdagangan rempah dari Asia. Inilah yang juga makanya kenapa tadi saya sebutkan sebagai awal mula dari kegiatan kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Karena apa yang dilakukan oleh Alfonso yaitu to gain control Asian trade itu adalah salah satu kalau kata saya upaya ya yang selanjutnya menjadi bagi kita ini dianggap sebagai upaya kolonialisme. Baik teman-teman, kita sudah sampai pada kesimpulan. Lalu apa sih kesimpulannya? Yang pertama, kita mengetahui dulu apa sih yang terjadi di Konstantinopel pada tahun 1453. Tepatnya pada tahun 1453, Kesultanan Ottoman Turki ya, itu di bawah kekuasaan Sultan Mehmed II atau Sultan Muhammad Al-Fatih yang berasal dari Turki berhasil untuk menaklukkan Konstantinopel di mana akhirnya penaklukan Konstantinopel ini
membuat dirinya akhirnya mengambil kebijakan yaitu menutup kota tersebut dari bangsa Eropa sehingga mereka kesulitan untuk mencari rempah-rempah. Apa sih pengaruh peristiwa tersebut pada dunia pada saat itu? Kemudian barang-barang dari Asia menjadi mahal bagi bangsa Eropa, khususnya mereka kan sangat membutuhkan rempah-rempah dengan iklimnya yang cukup dingin. Mereka kan membutuhkan rempah-rempah untuk kebutuhan sehari-hari ya, menjadi mahal dan juga eh, benda-benda dari Asia itu kemudian menjadi langka untuk ditemukan di Eropa yang akhirnya inilah membuat mereka menjadi berpikir, haruskah kita mencari di manakah kepulauan rempah yang kemudian selama ini tersedia di Konstantinopel yang menjadi awal mula perlayaran dunia oleh bangsa Eropa. Baik teman-teman, untuk materi kali ini sebenarnya saya tidak akan memberikan tugas, saya hanya akan merekomendasikan teman-teman untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana peristiwa jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Teman-teman bisa menyaksikannya dalam beberapa film ataupun beberapa buku-buku seperti halnya Sultan Muhammad Al-Fatih ya yang ditulis oleh Ustadz Felix Xiao ataupun saya lupa lagi satu lagi ditulis oleh siapa. Pokoknya silakan teman-teman boleh membacanya, boleh menonton filmnya dan ceritakan nanti kita diskusikan apa yang teman-teman dapat dari peristiwa Konstantinopel ini. Apa sih hikmahnya dari peristiwa ini? Alhamdulillah baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung materi. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman dalam materi ini dan juga semoga saya berdoa teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga selalu semangat dalam menjalankan studinya dan semoga segera kita bisa bertemu kembali di kelas. Oke. Jangan ragu-ragu kalau teman-teman berkaitan dengan materi ini masih memiliki pertanyaan, silakan hubungi saya melalui kontak personal yang tersedia di materi ini dan juga bisa mengirimkan surat elektronik ke alamat yang tertera juga di materi ini. Jika suatu saat kita bertemu, jangan sungkan-sungkan untuk bertegur sapa, bertanya kepada saya, ataupun kita berdiskusi bersama-sama. Anything else, apapun yang ingin kamu bicarakan, silakan dengan senang hati. Semoga teman-teman semuanya selalu sehat dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.